Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gak enak, kayaknya. Halo guys, selamat malam. Kok Buati beda banget sih malam ini? Gombalmu kio. Ah, 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 ah. Loh, baru Gombalmu metu. kayak baru metu. Lirih ya nih suara nih. Oleh. Nah, oke, jadi banter ya, Bu? Banter. Atau nggak headset aja sini? Set. Mbak Oke. headset Mbak headset. Aduh, ada 4 orang ini. Halo, 5, selamat. 7. Waduh, ada siapa itu? Selamat malam, selamat. Siapa? Ada tamu. Kak bawa tidak nimbrung duduk. Terus no. Oh. Oke, ini maunya akan live streaming. Iya, Bu. Maunya kita mau live streaming tapi kok kayaknya ada tamu. Ternyata tidak ada tamu, nggak jadi saya lanjutkan ya, guys. Kita akan malam ini akan membahas serial saya yang ada kaitannya dengan mengatur cita-cita, termasuk ada kaitannya dengan Merdeka Belajar, Bu, yang Nadiem Makarim biasanya gembar-gembar itu. Kok gak semangat, Bu, dengar Mm-mm. Merdeka Belajar? Sumpek aku. Sumpahnya ya, Mm-mm. apa? Gimana ya? Apa? Nggak berani ngomong Sumpahnya nggak berani ngomong. Ya, mungkin barangkali tentang Merdeka Belajar itu Merdeka sebenarnya. Belajar. Oh, oh. Kan Sumpek, bagus toh sumpek aku nyawang anak-anak belajar itu. hari ini. Oh, oh. Terutama terkait dengan daring itu. Dengan Atau daring juga. atau Kemarin-kemarin juga sumpek. Mbah, sistem sekolah di Indonesia tuh kayak apa sih sebenarnya? Untuk apa? membingungkan. Nggak Nggak, jelas. nggak menjawab kebutuhan Nggak menjawab kebutuhan anak di masa depan. anak di masa depan. Ah, Ketika dia sudah dewasa. contohnya Buati. Temen, contoh diri saya sendiri. Biyen sekolah nggewetung-getung, wis merdek belajar lah, sing anu, belum ada istilah merdek belajar. Tapi tidak menjawab kebutuhan saya saat ini. Waduh. Makanya aku sumpek wis pokoknya arek sekolah wis sumpek apalagi sekarang daring. Wah, Hmm. kayak aduh, kayak dipompa, kayak diforsir bener-bener apalagi ada mohon maaf banget ada orang tua ketika anaknya daring dia mendatangkan guru. Hmm. Mendatangkan Guru guru dalam tanda kutip ketika privat daring. ketika daring. Terus gawe opo sekolah iku gawe opo adek nekakno guru iku lho. Terus kepingin anake dadi opo kaya ngono iku. Nah, terus gimana? Kan itu kayak Kan sudah memberikan cukup pengajaran. daring dengan guru, sudah cukup daring dengan guru di online itu sebenarnya sudah menyita pikiran tenaga anak-anak. Kasarannya itu membuat anak stres. Sudah membuat Sudah anak membuat anak stres. stres. Oke, Apalagi mendatangkan orang ke rumah. apalagi mendatangkan orang ke rumah, termasuk Tuhan, iku guru. model kaya apa orang tua niku. Saken Eh, anake. kalau anaknya Buati gimana? Los, Los, gak rewel. gak rewel. Los pokoknya. Los sampai lali. Enggak lali. Nggak lali. Tetap Tetap. los tetap kita Los itu dalam awasi. arti gimana? Dia Los punya itu dalam kemerdekaan arti sendiri. kemerdekaan merdeka belajar versi mereka, versi anak-anak, bukan versi orang tua. Dan sekolah itu kayaknya juga belum menjawab merdeka belajar. Belum. Apalagi daring ya. Mm-mm. Kan ini berarti Daring kan tuh kan dipukul rata. Wes gurune ngomong, muridnya ngrungokno. gurunya ngomong, murid ngomong. Dan selama ini saya melihat itu Buati. Eh, siapa anak kita itu Hmm. belum pernah bicara dalam waktu lama ketika daring itu. Hmm. Jadi sudah berapa hari Bu Ati? 2 2 mingguan lah. 2 mingguan. Mm-mm. Itu saya belum pernah mendengar bercerita seperti apa gitu. Yang ada di depan kamera, kemudian
Mungkin cerita saya aja wes, nggak usah Apa? Merdeka Belajar anak Oh, saya. Saya mengikuti versi dia. Merdeka Belajar versi dia, bukan versi saya. dan bukan versi sekolah. Bukan versi sekolah. Apa itu contohnya? Contohnya, kalau saya, dia sudah absen, sudah Mm-mm. mengikuti istilahnya prosedur dari sekolahan itu sudah cukup bagi saya. Sudah cukup. Sudah cukup, nggak usah mendatangkan guru lagi, nggak usah Hmm. memforsir tenaga pikiran dia lagi. Itu Ya, kalau ya, ya. saya, versi saya. Jadi ketika anak saya daring, Mm-mm. absen, Mm-mm. duduk di depan laptop, Mm-mm. bagi saya sudah cukup. Sudah Ketika ada cukup. tugas, dikerjakan, sudah. Oh, Nggak harus, kamu harus ini, kamu nilainya harus gini, kamu enggak. Saya aja stres lihatnya, apalagi yang lakoni, gitu loh. anaknya. Oh, saya aja lihat anaknya daring itu aja melok sumpek gitu. Apalagi yang lakoni dewe. Yang lakoni di Mm-mm. itu jadi tambah sumpek. Tambah sumpek. Mengapa kira-kira tambah sumpek itu, Bu? Karena ya Bu, tidak menyenangkan. tidak menyenangkan Mm-mm. ya. Jadi Proses daring itu tidak menyenangkan bagi anak-anak ada kita. ada pemikiran enggak, Kok Bu? pinter ya? Jadi kok pinter ya aku. Bu, kira-kira ada ide apa, Bu? Biar Ya, menyenangkan itu. Apakah mengikuti arusnya siswa, misalnya kasih PR dulu ya. PR-nya ah, misalnya gini, PR-nya tidak usah daring dulu, PR-nya itu mengirimkan apa yang disukai, mengirimkan keinginannya, mengirimkan itu pun cita-citanya. Misalnya harus presentasi dulu, misalnya cerita dari satu siswa ke siswa yang lain gitu, kan bukan guru. kebanyakan daring gini. Pelajaran agama misalnya, sholat Hmm, duha, hmm, anaknya direkam sholat duha, disetorno gurune. Saiki hmm, satu kelas sih lo muridnya berapa? 30. Nek gak hmm, kuotai gurune bener-bener full, delok situk-situk tugas siswa, apa gak jebol hmm. kuotai. Wis gak efektif belas pokoknya sekolah Nggak sekolah efektif. gak efektif belas. Ada solusi enggak, Bu, kira-kira? Tanya Pak Nadiem, Mas Menteri, solusinya atau Saipul mungkin nggak pernah lihat, nggak pernah kober. Saipul Komisi 10 DPR RI, Kameramen tolong di sana. tolong unek-unek dari kami orang tua tentang daring ini, pembelajaran jarak jauh ini, tolonglah dikasih solutif yang apa ya namanya, yang bisa mengerti kondisi anak. Jadi nggak harus anu ya, kayaknya nggak harus dipaksa bahwa target belajar hari ini Nggak bisa. sesuai dengan, karena kan keterbatasan itu ya, keterbatasan jaringan, keterbatasan kuota, Salah keterbatasan satu, kalau menurut saya, macam-macamnya. salah satu penambah semangat anak sekolah itu ketemu temannya. Ketemu temannya, Ketemu teman itu wis nilai tambah. Lah saiki ketemu apa? Ketemu HP. ketemu HP, Heeh. tidak punya teman, Nggak punya kehilangan teman. kehilangan teman, Padahal kan, kehilangan masa bermain dengan teman. padahal kan ketika di rumah itu sebenarnya banyak temannya. Toh. Iya, Kan bermain di rumah itu kan banyak toh, semuanya kan asik dengan HP-nya masing-masing. dengan HP-nya Mm-mm. masing-masing. Itu berarti sekolah yang Saya yakin, hmm, misalnya dibuat survei anak-anak hmm. tentang daring ini, saya yakin di atas 50% stres. Nggak Mengapa suka begitu? lah. Mengapa begitu? Karena kebiasaannya kan ketemu teman langsung, secara langsung, kontak langsung dengan Hmm, teman, dengan hmm, guru, hmm, dengan lingkungan yang baru, nggak di rumah hmm, melulu daring, ngedep laptop, ngedep HP, dengan berbagai hmm. macam tugas. Apalagi orang tua yang mendatangkan guru Guru. privat ke rumah. Oh my God. Ya Allah, Mengapa? aku khawatir 5, 10 tahun lagi anak emboh loh iku. Bu gimana berarti? Ya secara mental, secara mungkin tertekan juga. Saat ini memang Hmm, dia nggak berkutik dengan orang iya tuanya, nggak berkutik nggak dengan orang berkutik tuanya. dengan aturan orang tuanya, Hmm. gitu loh. Makanya aku wis ngelos anakku, tapi Oke. dalam Hmm. rambu-rambu aturan saya. Oke. Oke, ini ada Mahmudi Ibnu Masud Keraton Sumeneb. Mantap. Mantap. Halo Mas Mahmudi Ibnu Masud. Selamat malam.
semoga ini kayaknya teman saya ini Bu Ati. Saya nggak ingat nih biasanya. Saya juga berteman, tapi Berteman. lupa. Oh, tapi lupa. Oke, Mas Mahmudi Ibnu Mas'ud Keraton Sumeneb. Jos. Pak Heru. Mas Heru. Ya, ini terkait dengan Merdeka Belajar Mas Heru. Jadi kita rasan-rasan atau kita sedang membahas berdua terkait dengan Merdeka Belajar dan nanti saya akan bercerita terkait dengan cara Merdeka Belajar itu tipis-tipis lah, tipis-tipis. Cara Merdeka Belajar tipis-tipis. Mas Heru, Mas Mahmudi. Daring ini nggak merdeka belajar. Daring itu nggak merdeka Enggak, belajar, justru enggak semakin merdeka. mengunci Ya, banyak itu. mengunci gerakan anak. Mengunci gerakan anak. Makanya ada beberapa hal yang saya kira Bu Ati yang ingin saya tawarkan terkait dengan Merdeka Belajar dan itu sepertinya ramah pada anak sehingga pada waktu pandemi ini justru kita perlu untuk memikir ulang sehingga nggak tergesa-gesa. Jadi biasanya kan targetnya itu sekolah biasanya tergesa-gesa gitu. Ya waktu pandemi itu ya nggak usah tergesa-gesa lah. Misalnya belajar 2 jam saja, tetapi membudayakan belajar di rumah. Misalnya, misalnya besok itu matematika. Coba sekarang cari pengalaman-pengalaman terkait matematika. Atau Ya apa? pekerjaan rumahnya langsung langsung konkret dengan kegiatan sehari-hari di rumah. Misalnya Kegiatan. anak disuruh belanja, itu kan matematika nanti hitung regane piro itu langsung praktek langsung. Atau anak-anak misalnya biasanya kan hari ini minatnya apa gitu ya. Dia disuruh memenuhi minatnya. Misalnya minat gitar itu tuku gitar. Misalnya minatnya apa itu biasanya diajari atau dikasih tugas ya yang sesuai dengan sing gering sapa Om Ghazi? daring versus gering. Sing gering gurune apa muridé? Sing gering mboke barang. Mboke yang pasti mboke gering. Atau bapaknya gak gering ya. Kak. Oke, jadi teman-teman ini daring ini live streaming menggunakan fasilitas OBS yang live di Facebook dan ini tidak ada delay-nya, lumayan bagus ya Bu Ati. Nah, silahkan mau bertanya terkait dengan Merdeka Belajar khususnya ada kaitannya dengan para guru-guru bagaimana mengelola kelasnya itu menjadi kelas yang Merdeka Belajar. Nah, ini saya sampaikan Bu Ati. Bu, ini saya ingin bercerita terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu ini, menyelaraskan antara cita-cita dengan proses belajar atau menyelaraskan kondisi siswa, mahasiswa, misalnya hari ini di rumah itu disesuaikan dulu. Saiki apa sih aktivitasmu di rumah? Saiki apa sih misalnya kalau bermain itu aktivitasnya apa? Kalau yang disukai itu apa saja? Nah, itu dikumpulkan dulu, mungkin bisa bikin gambar, mungkin bisa bikin cerita, atau mungkin bisa bikin foto, bikin video, baru kemudian didengarkan itu. Sehingga yang paling awal itu biasanya kalau saya itu berarti di kelas ini, kan enggak tahu. Mahasiswa saya suruh nulis berarti. Saya suruh nulis terkait dengan apa yang diinginkan, minatnya di apa, gitu misalnya. Oke Pak, saya itu bercita-cita ingin jadi konselor misalnya begitu. Bener ah? Apakah kebiasaanmu seperti itu? Enggak Pak, tapi hari ini saya berminat. Oke, enggak apa-apa. Nah, maka di sini perlu saya sampaikan bahwa ada cara kita untuk memulai belajar Bu Adi. Jadi cara kita memulai belajar ini saya sampaikan slide-nya. Jadi pertama adalah kulaan ke siswa. Kamu itu hari ini di mana saja sih? Gitu. Kamu hari ini tuh sukanya apa? Kamu di sini minatnya Komunikatif apa? lah. Jadi Komunikatif. Enggak melulu ketika pelajaran dimulai guru menerangkan, muridnya ngrungokno, nek sing gelendangan, nek sing anu gitu loh. Saat ini kan begitu. karena nggak komunikatif. Komunikatif ini itu, membangun jadi komunikatif, mengandung komunikasi. ya, jadi saya berusaha untuk memulai di kelas itu membangun komunikasi dulu, tidak tidak mendadak kemudian mengasih rencana pembelajaran atau RPS atau RPP, tapi saya berusaha untuk mendengarkan dulu. Kasih tugasnya bukan tugas instruktif dari saya, tapi instruksinya adalah memancing bagaimana
siswa atau mahasiswa itu berkomunikasi, begitu. Nah, biasanya itu saya suruh nulis cerita. Saya suruh nulis cerita. Cerita terkait dengan apa yang biasa ia lakukan, apa yang paling mudah. Jadi katanya Pak Lukman berarti easy dan enjoy. Tulislah apa yang paling easy dan paling enjoy di keseharian kamu. Dan itu ternyata banyak sekali berarti. Pada waktu semester kemarin, ternyata anak-anak itu lebih easy dan enjoy itu masak berarti. Mhm. Hampir hampir 2 kelas itu masak. Maka akhirnya apa? Jadi saya kemudian menyesuaikan mata kuliah psikologi sosial itu dengan dunia masak-memasak. Aduh, tapi susahnya bukan main. Masa psikologi sosial itu biasanya teksnya kan begini-begini, tapi harus menggunakan pendekatan memasak. Nah, itu bagaimana isi psikologi sosialnya kemudian dekat dengan memasak. Karena saya ingin komunikatif. Ingin komunikatif. Jadi kalau separuh dari isi belajar itu mengedepankan suara mahasiswa, maka komunikasinya menjadi enak dan itu yang saya sebut sebagai merdeka belajar. Menurut Bu Ati gimana? Cocok enggak itu? Halo Cak Gosi. Dompete nggo tuku kuota. Dompete nggo tuku kuota. Nah, ini bagi yang tidak punya kuota, ya memang harusnya pemerintah sebagian dari subsidi atau masa pandemi itu adalah pembiayaan WiFi tingkat RT mungkin atau tingkat kelurahan itu akan memberikan solusi. Tetapi itu lagi-lagi dengan ada kaitannya dengan kepentingan bisnis sama kepentingan politik. Nah, itu apakah akan berjalan dengan baik atau tidak? Tapi kayaknya mau ada perluasan lokal air ya, atau jaringan. Kayaknya Mas Nadiem akan ada apa itu jaringan yang akan diperluas dan itu sifatnya lokal. Tapi mungkinkah ini segera terrealisasikan saya tidak tahu. Nah, teman-teman semuanya yang ada di mana saja, saya lanjutkan. Jadi ketika saya mengajar itu saya harus menyelaraskan antara cita-cita dengan proses. Nanti Bu. Waduh, ditinggal. Jadi kemudian kedua adalah ini, teman-teman, menentukan target mandiri. Jadi misalnya Alul berarti, Alul itu dalam waktu 1 semester itu setelah dia kumpulkan kebiasaannya itu apa, baru kemudian targetmu apa saat semester. Nah, target saat semester itulah yang kemudian akan dijadikan bahan belajar. Diterjemahkan dalam proses belajar. Nah, dari situ lalu bagaimana pengetahuan teoritisnya? Kalau menurut saya pengetahuan teoritisnya itu diselesaikan dalam waktu 4 kali pertemuan. Jadi saya suruh resume, kemudian saya kasih mind mapping. Nah, menggunakan cara pembelajaran cepat. Jadi membaca cepat. Nah, setelah itu studi kasus itu berlanjut berdasarkan pada proses setelah 4 kali pertemuan, sehingga 4 kali pertemuan itu saya pastikan bahwa mereka secara sederhana itu memahami logika mata kuliah. Apalagi nanti kalau 4 kali pertemuan itu pendekatannya tidak hanya satu mata kuliah, misalnya mata kuliah A, misalnya ini ya kalau saya adalah psikologi sosial, kalau Bapak Ibu mungkin ekonomi. Nah, kalau ada kaitannya dengan misalnya mata kuliah apa yang ada kaitannya dengan ekonomi? IPS ya. IPS barangkali ada teks atau tema-tema menghitung, maka ya nanti bisa ditemukan dengan matematika. Nah, inilah yang kemudian bersinergi begitu. Oleh karenanya bagaimana merdeka belajar itu sebenarnya sangat baik itu dilakukan berhubungan dengan mata pelajaran yang lain. Tetapi sekarang itu biasanya kan mandiri-mandiri. Jadi mata pelajaran matematika itu dewe, itu mata pelajaran ekonomi dewe. Padahal kan matematika sama ekonomi kan bisa ketemu sebenarnya. Contohnya pelajaran memasak. Pelajaran memasak itu ada kaitannya enggak dengan metodologi penelitian. Nah, ternyata begini berarti caranya survei, caranya penelitian itu kan metodologi penelitian. Nah, itu ada titik temunya. Nah,
Tapi karena ego dari masing-masing orang, dari masing-masing guru akhirnya berjalan sendiri-sendiri justru membebankan pada si mahasiswa itu. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan target mandiri. Jadi selama 1 semester itu, oke Pak, biasanya mereka saya target dengan uang. Oke, kalau kamu menyukai sesuatu, itu artinya kamu bisa mendapat untung dari apa yang kamu lakukan. Dan ini yang jarang buati. Biasanya mahasiswa itu takut dengan uang. Pak, mosok kuliah kok disuruh golek duit. Nah, kan dalam proses belajar misalnya kan di kampus itu kan misalnya ya ini misalnya yang jualan makanan, yang berminat di makanan. Itu kan kira-kira laku enggak? Laku. Banyak enggak kira-kira buat? Di mana ada kemauan, Di mana ada kemauan, di situ pasti ada di jalan. situ pasti ada jalan. Nah, tapi kemauan dan jalan ketika dalam sekolah itu ya apa berarti? Ada nggak kira-kira? Ya ada lah, ada. Di dalam sekolah, di Mm-mm, dalam kelas, mm-mm. yang itu sekarang ini katanya dikritik kelas itu terlalu lama di kelas, Mm-mm. terlalu lama sukses. Nah itu bagaimana menurut Bu Ati? Mm, Tidak semangat. Ayo mm-mm. semangat. Atau Wes, harus berpendapat lah apa Bu Ati? enggak. Ya apa? Ya soalnya sumpek melihat, ya sekolah sekarang ini kok aku sumpek gitu loh lihatnya. Atau harusnya nggak sekolah dulu? Oh, oh. Tapi ya terus lapor ya. Mungkin nggak Bu Ati? Dek, yo ndek omah artinya ada komunikasi antara guru, orang tua sama Sebenarnya gitu, karena peran orang tua sekarang kan lebih lebih apa? Diminta lebih lebih lebih, maksimal, heeh, lebih lebih. maksimal. Jadi mungkin sekolah juga harus membangun komunikasi dengan orang tua. Hmm. Terus bagaimana Kalau cara? gini kan dipukul rata anak-anak. Guru ngomong ini nggak melihat Hmm, hmm, kondisi anak per anak kan nggak bisa toh, nggak bisa hmm, soalnya hmm. nggak bertatap langsung. Yang tahu kondisi anak kan orang tua. Yang tahu kondisi anak orang tua. Iya, Hmm, untuk saat ini karena daring di rumah toh. hmm, hmm. Jadi ya mungkin gini, misalnya Itu bagi orang tua yang paham loh. Bagi orang tua yang nggak paham, nggak makanya masalah ya. loh. Kan proses komunikasi itu kan proses Ah, edukasi itu juga. iya, kan harus ada komunikasi antara guru dengan orang tua, misalnya, tapi ya mungkin ini agak ribet. Misalnya pelajaran mau dimulai, sebenarnya komunikasi guru dengan orang tua juga harus dibangun untuk Hmm, mengetahui kondisi anak saat mau pelajaran itu gimana. Kan guru hmm. nggak tahu secara langsung. Nah, kalau di kelas kan guru tahu secara langsung. Berarti bisa bisa dianggap ini proses pendidikan yang proses belajar yang tergesa-gesa ya. Nggak juga Nggak sih, ya juga. cuma ya gitu, komunikasi antara guru dengan orang tua itu juga harus dibangun. Terus kemudian memahami bagaimana sebenarnya situasi di rumah Kondisi itu, anak. kondisi anak itu. Berarti kan Sudah siapkah dia mengikuti pelajaran? Gitu. belum siap. Makanya ini serba sulit. Peran orang tua juga harus lebih fokus ke anak-anak. Kayak kebetulan kan orang tua biasanya banyak yang di rumah kan ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. banyak yang di rumah. Atau menurut Pak Lukman itu kan keterlibatan orang tua itu kan sangat didorong gitu, Bu. Mm-mm, Sangat mm-mm, didorong. Jadi mm-mm. bagaimana orang tua itu Peran orang tua kan juga jadi karepe wong karepe anak itu piye, terus karepe wong tua itu piye, mm-mm, kemudian mm-mm, dikemas, diracik jadi mm-mm, satu. mm-mm. Tapi kan biasanya hari ini kan menurutku Sekolah kan enggak. nggak seperti itu ya sopo cari guru karo opo cari siswa. Mm-mm. Hmm. Oke, jadi menurut kami bagaimana belajar pada saat pandemi ini melibatkan orang tua sehingga budaya rumah itu bisa diketahui oleh sekolah. Mm-mm, mm-mm, Kultur ya, mm-mm, kultur rumah itu bisa diketahui oleh mm-mm. sekolah. Nanti baru kalau ada yang kurang maksimal itu berarti guru BK-nya atau ada konseling ya, Mm-mm. konseling keluarga.
misalnya home visit atau apa. Tapi Nah, kalau di kota kan saya kira tidak terlalu apa ya, kecuali yang ekonominya misalnya atau pendidikannya kurang maksimal, barangkali masih butuh proses penyesuaian diri keluarga itu. Jadi menurut saya begini Bu Ati, jadi hari ini itu sekolah itu masih belum ramah dengan budaya keluarga, terutama budaya terdidik ini. Aduh, ini kayak aku gak sudah ngomong slide kuai nggak menarik. gak menarik itu Mas, kaku banget. Nah, jadi budaya rumah itu perlu, Bu, Mm-mm. perlu untuk diketahui oleh Sekolah. sekolah. Sehingga ketika budaya rumah itu diketahui oleh sekolah, maka bagaimana cara berangkatnya belajar itu akan lebih ramah pada anak Anak. sama pada keluarga. Mm-mm. Begitu ya? Mm-mm. Waduh. Ini temuanku apa temuannya sampean, Bu? Ya aku lah. Mengapa, Bu? Coba dikasih Ah, penjelasan. Oke, terus ini ngomong apa mengapa? lagi? Mengapa apa? Ya mengapa itu penting untuk budaya rumah itu? Ya karena anak belajar dari rumah, gitu loh. Karena anak belajar di rumah. Heeh. Kondisi sekarang kan anak daring, belajar dari rumah. Jadi melibatkan orang tua juga. Kalau anak pergi ke sekolah, tatap muka langsung dengan guru, mungkin Hmm. keadaan rumah tidak perlu, bukan tidak perlu, eh tidak perlu seaktif ini kondisi rumah. Ya, ya, ya. Gitu. Karena ruang kelas anak itu di rumah, makanya kondisi rumah juga harus mendukung. Mendukung, ikut dipahami, Mm-mm. ikut Untuk sekolah menjadi. juga harus memahami kondisi rumah juga, karena kan ini ruang kelas anak, rumah itu. Padahal itu sebenarnya pendidikan yang paling ideal ya. Heeh, sakjane juga. Sakjane kan ngono tuh. Cuma kan sekolah itu bersikukuh ngono. Sementara rumah ya bersikukuh untuk ikut terus dengan budaya sekolah. Mm-mm. Nah ini kan nggak nyambung ya sebenarnya. Nggak nyambung Kalau antara. misalnya sekarang survei anak-anak ditanya, enak nanti sekolah di rumah dengan di sekolah. Enak di sekolah. Saya yakin enak di sekolah. Mengapa kok begitu? Orang tuanya lebih jahat, lebih galak daripada gurunya. Jadi mau bergerak kemana nggak boleh Oh, bergerak diawasi kemana-mana. terus. Jadi iya, jadi menurut saya ya penting untuk penting untuk memahami budaya rumah itu. Jadi sekolah nggak boleh egois lah, Mm-mm. memaksakan budaya sekolah di dalam rumah begitu. Karena itu menurut saya tidak adil dan menjadikan kita sebagai orang tua juga kewalahan karena dia terpaksa seperti itu, Bu. Apa ya? Seperti orang terasing di rumahnya sendiri ya. Iya toh? Mm-mm. Mm-mm. Orang terasing di rumahnya sendiri. Sehingga belajarnya menurut Bu Ati mlebu nggak koyo alu ini. Masuknya ya masuk sih makanya. Masuk. Masuk. Makanya kalau saya setiap hari tugas dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, ya Allah. Sing stres gak anak itu, orang tuanya juga. Hmm. Misalnya satu hari itu 3 pelajaran, Hmm. 3 PR. Hmm. Apa gak mboke sing garap iku kok suwe-suwe. Anak itu dengan kondisi sekarang itu sudah jenuh pol. Sudah jenuh pol ya. Apalagi ketiban Ketiban apa? tugas-tugas. Ketiban tugas. Mm-mm. Makanya alul iku sak marine apa? Sak marine sekolah ya, daring iku Mm. langsung melayu ilang. Mm-mm. Apa itu, Bu? Itu menunjukkan apa, Bu? Kayak Ya ndak, ya memang usia Alul kan ingin mencari jati diri di luar toh. Usia Alul itu. Makanya ya kita beri kebebasan tapi ya tetap dalam kontrol pengawasan kita. Hmm. Ya memang awal-awal ketika daring dia mau Ya, keluar rumah, pernah bawa HP. bawa HP, Ah, tapi posisi di luar. posisi di Dia luar. berargumen, toh saya bisa di mana-mana toh. Ah, ah. Dimanapun saya bisa online, saya bisa Ya. daring. Itu alasan dia, argumen dia. Tapi ketika itu saya mengajukan, Mbok, Mbok, nek
pas daring itu di rumah saja. Setelah daring selesai, terserah kamu mengeksplor diri. Alhamdulillah dia mau. Tapi yuk apa gak masalah daring di luar? Iya, sebenarnya nggak masalah, tapi Nggak. kan nggak orang tua juga nggak bisa mengawasi gitu loh. Karena nanti teman, gini, ini saya pribadi. Ketika anak sekolah di sekolahan, saya itu nggak pernah mikir enek tugas apa enek apa atau apa itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hampir nggak ngopeni lah, nggak menanyakan ini. Tapi ketika daring nggak tahu saya kok kowe pode enek tugas hari ini apa sudah selesai. Lah itu nggak tahu kenapa seperti itu. Ya mungkin karena merasa bahwa Bu Ati orang yang menyaksikan proses belajar dan setelah itu nggak ada aktivitas apapun gitu. Jadi seolah-olah ini kok Ikut setelah seolah-olah saya ikut sekolah. Ikut sekolah. Bebannya, Nah, bebannya menjadi ikut sekolah. Kalau yang di sekolah kemarin kan tidak merasa sekolah dan karena percaya bahwa tidak menyaksikan secara langsung tidak menyaksikan jadi proses menjadi belajar. super kepo begitu. Oke, jadi belajar di rumah itu Mbak menjadikan Saimun. orang tua super kepo. Mbak Saimun, halo, di mana kabarnya? Oke, mana Mbak Saimun? Saimun sedang menonton. Sedang menonton. Halo Mbak Saimun yang ada di Mataram. Jadi ada situasi yang menarik. Situasi yang menarik. Jadi ibunya atau orang tuanya menjadi kepo karena sehari-hari melihat anaknya sekolah itu menjadi guru kedua. Paling galak. Paling galak. Ini yang kemudian menjadi super kepo teman-teman semuanya. Nah, apakah teman-teman semuanya adalah Juga orang yang seperti super aku. kepo? Nah, Guys, Alvin. guys, halo guys. Sudah ketemu teknik yang paling jos. Coba ini Pak Alvin, anak 2 daring, apa gak melok ngeluh? Iya, ayo. Vin, ya apa? Loro, ini berarti double kepo no wong tuane. Jadi Mae ya melok bengok-bengok, mae melok sekolah. Pasti itu. Pasti. Nah, kemudian berdampak apa Bu kira-kira bagi anak? Kalau anak nggak berdampak, cuma ya itu mungkin stres anak. Mungkin stres ya. Stresnya karena selalu ingin tahu dan menjadi guru kedua. Yang sementara guru kedua itu sifatnya seperti hakim gitu. Seharusnya pengawas sebagai tukang palu gitu. Padahal seharusnya ya menemani saja. Atau hanya melihat saja. Yang penting dia terawasi dengan baik begitu saja. Jadi teman-teman semuanya, coy. Jadi ini temuannya Bu Ati itu bahwa budaya rumah dan budaya sekolah itu gak nyambung. Dan budaya sekolah itu memaksakan atau terlalu hegemonik dengan budaya rumah. Sehingga saya ingin nulis kecil-kecil gitu. Bahwa budaya belajar adalah budaya di rumah. Oleh karena itu, pada masa pandemi, Indrasari Witri ki Sawitri to, Ponorogo nderek belajar. Oh iya, Sawitri. Halo Fit, Sawitri. Ya apa kabare? Ya apa kabare? Jadi, saya ulangi lagi bahwa kalau sekolah itu terlalu hegemonik, maka proses kreativitas berbudaya di dalam rumah yang itu sebenarnya menjadi bagian dari proses Bu. Proses kultur pembelajaran, budaya pembelajaran menjadi tidak ada. Padahal ini kesempatan loh ya. Kesempatan jadi begini guys, budaya rumah itu seharusnya menjadi budaya utama di dalam proses belajar. Oleh karena itu, bagi dunia pendidikan, memahami dunia rumah itu adalah kunci yang paling penting di dalam mengawal proses pendidikan di
masa pandemi. Oleh karenanya, sekolah seharusnya juga tidak perlu untuk terburu-buru melakukan proses pemaksaan-pemaksaan belajar sehingga rumah itu sulit beradaptasi dengan cara-cara baru atau bahkan rumah menjadi orang bisu karena semua mengacu kepada budaya sekolah. Jadi ini adalah budaya sekolah yang memaksa budaya rumah yang pada akhirnya semua orang stres. Semua, bukan semua ya, sebagian curhatan orang tua itu stres karena apa? Budaya sekolah itu mendadak menjadi warna dari budaya rumah yang itu sama sekali berbeda. Karena budaya sekolah itu biasanya kan begitu, ada Tapi guru, saya ada yakin murid, guru juga stres. guru juga stres. Iya, saya juga stres. Coba Makanya. bayangkan, hampir sehari terus daring. Mm-mm. Karena kebutuhan menyampaikan materi itu Bu Adi, yang awalnya tatap muka itu bisa lebih cepat, Mm-mm. tapi pada akhirnya kalau pada waktu daring itu lebih lama dan Mm-mm. capeknya bukan main. Mm. Menurut saya capeknya bukan main, nggak bisa rileks, nggak iso guyon ngono lho. Nggak Guyone itu bertatap muka langsung soalnya. guyone iku gak iso piye ya, Los. gak iso los sehingga menjadi apa ya, terlalu capek. Barangkali juga karena paparan sinyal, paparan apa? Paparan hamparan energi listrik ini menjadikan kita lebih sulit untuk atau lebih capek untuk menjadi seorang guru. Oke, berarti apa yang ingin disampaikan lagi Udah kira-kira? lama ternyata. Hampir 36, 1. Hmm. 36 menit. Monggo Bu, Apa? pamitan. Guys. Pada prinsipnya tetap kawal anak-anak kita, tetap dipantau daringnya, tetap semangat juga untuk proses belajar daring ini karena kita juga harus maksimal terlibatnya. Ya karena di rumah itu, jadi kita memaksa kita untuk ikut-ikut sekolah. Ikut-ikut sekolah. Hmm. Nah, penutup saya teman-teman, siapapun yang ada di channel ini atau di halaman Kok telat saya toh? Kok komentar ya Arifin? wah iki Oh. gak diturunke. Alvin, value rumah, konstruk budaya belajar di rumah, inventarisasi value keluarga penting dilakukan. Betul. Indrasari Witri, nggih leres, alhamdulillah sehat, mungkin jenengan sehat selalu. Oke, Dita Ahmad, apalagi kalau bapak ibunya work at office. Waduh, menjadi tidak terkendali gitu. Benar ini Mas Alvin. Jadi value rumah itu kudu dipahami. Ini mengapa terjadi ini saya pakai bahasaku ya. Mengapa terjadi Kate tutup terjadi akeh sing ndelok. akeh sing delok. Mengapa budaya sekolah ini benar-benar tidak hadir Bojonegoro? Kak Oke, Ruby Kak Ruby. Ngerti Bu, Kak Ruby? ngerti loh. Sing cerita itu ya, Mm-mm. di konvensi pendidikan. Nah, ini sebenarnya peran-peran Kak Ruby itu penting. Apa ya, anjang sana ke sekitar tetangga begitu, menurunkan tekanan-tekanan dengan bercerita itu saya kira menurut saya penting. Mm-mm. Atau bikin gini aja, sekolah di RT aja. Heeh, Iya, heeh. sekolah di RT kan lebih enak kan. Artinya apa? Pergerakan orang itu kan terbatas ya kalau RT itu. Jadi bagaimana Mungkin gini mungkin kalau di RT tadi boleh tugas RT nambah. Pak RT Jadi tugasnya jam-jam sama Pak RT? tertentu nggak setiap hari lah, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali menghilangkan stres anak daring di dalam rumah. Jadi mungkin kalau di RT kita kan ada taman. Oh, Nah, ada taman itu itu. mungkin dikoordinir ketika anak SD ayo daring di taman. Dengan pom ada yang mandu. Dia dari RT itu, mungkin Iya, itu iya. menghilangkan kebosanan anak di dalam rumah. Kan hanya lingkup RT ya, cuma berapa yang SD Daring gitu. bareng-bareng Oh, ya. oh, Kan daring itu kan juga bareng-bareng. pokoknya social distance, Oh, ada oh, hand tetap protokol sanitizer, ada kesehatannya itu kan tetap segala lebih enak. Jadi mereka bisa berinteraksi meskipun bisa berbeda sekolahnya ya. iso ndelok arek secara langsung itu mungkin menambah ideku cerdas tuh. Sip. Dan kemarin saya nawari ya opo lah anak wifi. Nah, itu kan wifi tapi
Jadi ketika anak teman sebaya itu kan menambah semangat belajar. Iya, lah ya Nah, berarti kan tidak terkukup di rumah. ya, Sehingga ya. budaya budaya Mungkin RT usul itu misalnya, Vin, misalnya gende sampai Repa, daringnya di alam terbuka, jangan di rumah, misalnya gimana? Tapi tetap dengan pengawasan orang tua. iya jadi kan Suatu saat, suatu ketika daring di taman singgah. oh iya berarti ada sinyalnya ya nih kan wifi. Kayak ya paketan tetap. Bisa kayak sekolah alam gitu loh. Oh iya iya iya. Ya apa ini? Menarik saya kira. Saya kira Pinter ya. menarik. Pinter ya. Pinter ya aku ya. Jadi ada budaya baik sebenarnya. Tempat itu biasanya nongkrong Bu ya dengan nongkrong. Ya enggak apa-apa. Cangkruan, Eh, cangkruan. ya sekolah alam lah, ojo Hmm. cangkruan, ojo nongkrong. Ya itu Agak kan agak serius sedikit lah. Ya. jadi Soalnya daring misalnya di RT kita anak SD berapa orang kita kumpulkan, ayo daring bareng-bareng di taman dengan ada pengawas ya. Misalnya kalau orang tua mau dilibatkan ya monggo. Orang tua oh ikut mengawasi anak daring kan tambah seru, orang tua juga bisa lihat anak mm. tetangga gini, Dan anu-anu sesama gini. orang tua kan juga mungkin juga Bisa bisa saling sharing sharing juga. ya, bisa saling. Nah, ini ada temuan menarik bagaimana di sub-sub kelompok atau di bagian-bagian kelompok kecil Ya di maksimal rukun 10, tetangga heeh, lah, maksimal 10 10 dibatasi lah, lah, pokoknya aman. dibatasi. Saya kira di RT atau di rukun apa ya jenenge? Kalau di sini desa wisma, kalau se RT Mhm. kan anak-anak yang berkumpul paling tidak terlalu Minimal banyak. dasawisma itu. Misalnya dasa wisma itu bisa lah. Jadi bikin kelompok-kelompok di luar lah. Ya Hmm. benar itu psikologis banget ya Bu. Aslinya sih psikologis iku sapa sih? Jadi Dadi selekmu gak ganggu. aduh, Makanya aku wis ndelok ngono iku wis loh kan ini ilfil wisan. makanya ini Perpaduan. perpaduan maksudnya kalau slide-nya nggak berjalan ya berarti ya yang ini aja yang Jalan dijalankan ini aja yang jalan angel. angel. Nah jadi teman-teman semuanya yang guru atau ustadz atau siapa ya orang tua Orang tua lah. sebenarnya dengan konsep ramah budaya baik di Ramah rumah atau lingkungan, ramah lingkungan heeh. maka kita bikin ya kelompok-kelompok masyarakat terdekat itu untuk Mhm. keluar dari rumahnya dan berkumpul di sekitar tamannya atau di Ya kalau sekitar rumah. sekitar rumah Heeh, begitu yang ada jaringannya wifi. heeh. Jadi nanti itu bisa merelaksasi, Ah, ya, relaksasi. merelaksasi tekanan-tekanan psikologis yang hari ini sudah Sedang di atas sudah di rata-rata. atas rata-rata. Jadi banyak orang tua yang ngeluh karena selalu apa pancaran keluhannya itu ada di dalam rumah. Nggak Mhm, ada orang yang kemudian diajak berbagi kecuali orang yang di dalam rumah. Artinya perlu energi yang lebih besar ya, mhm. terbuka di luar gitu agar kita bisa merelaksasi bersama dengan tetangga kita, bersama dengan anak-anak tetangga kita. Dan itu adalah inspirasi. Kak Ruby ini kayak pekerjaannya Pak Ruby ya. Dan saya dan teman-teman barangkali cukup memberikan dorongan atau bisa mewakili salah satu di antara kesempatan-kesempatan yang lain untuk selalu mendorong terjadinya proses itu ya. Mhm. Artinya ya Karena kita sekolah nggak tahu nggak boleh sampai egois. kapan, Iya. heeh. Dan sekolah sekarang juga nggak harus egois gitu ya. Iya, mhm. Oke, sudah cukup lama guys saya kira. Terima kasih teman-teman semuanya yang ada di channel saya Muhammad Mahfur. Fit Ati Inayati Fatimah. Istri saya dan bintang TikTok dan bintang TikTok. Sekali lagi ini menggunakan perangkat OBS sebagai perangkat percobaan live streaming dengan mengintegrasikan pada kamera Facebook. Oleh karena itu, cara ini adalah cara latihan streaming to streaming agar teknik streamingnya menjadi semakin baik. Nah, ini sudah ada proses yang baik, ketemuan. Jadi kalau ada Pak Sony ini pakai laptop saya dan ini nggak nge-lag, dedet.
Tinggal nanti setting OBS-nya aja bisa di switch gitu. Nah, menurut saya ini menjadi yang pengalaman yang menarik dan sedikit lebih bagus di proses live streaming ini. Selamat malam, sampai ketemu di live streaming kami berikutnya. Bahas apa Bu besok? Besok ayam, Ah, masak, ayam, masak. ayam di channelnya Bu Ati. Tekniknya begini atau gimana? Gini aja Mas. Gini aja. Mm-mm. Nah, nanti ada tulisannya jalan ini. Bisa difungsikan nanti. Atau langsung ke HP juga nggak apa-apa. Terima kasih semuanya Kak Ruby, Mas Alvin, Mbak Sawitri, Mas Gosi, dan lain sebagainya. Sampai ketemu di lain kesempatan atau di lain sesi terkait dengan hal-hal yang serius atau hal-hal yang tidak serius. Terima kasih.